Halo Sobat Energi Indonesia, saya Stefania Octavia Matthew dari LSPR jurusan International Relations IR 222SP. Saya akan memberikan pembahasan mengenai energi baru terbarukan atau disingkat juga dengan sebutan EBT, tentang perkembangan pembangunan energi terbarukan di Indonesia dan tantangannya secara umum, sebagai salah satu tugas public speaking dari Sir Charles Bernard-Stein. Untuk mendapatkan sedikit bayangan mengenai seberapa besar pembangunan energi terbarukan yang telah ada di Indonesia, mari kita lihat data kapasitas terpasang pembangkit EBT per pulau yang tersebar di Indonesia tahun 2019 berikut ini. Untuk di Pulau Sumatera, total pembangkit listrik dari energi terbarukan ada 4.323 MW. Untuk di Pulau Kalimantan, terdapat sekitar 346 MW total kapasitas pembangkit dari EBT. Untuk di Pulau Sulawesi, totalnya ada 1.251 MW kapasitas terpasang dari pembangkit EBT. Untuk Maluku, baru terdapat total 53 MW kapasitas terpasang dari energi terbarukan. Untuk Jawa, Bali, dan Nusra, total kapasitas terpasang cukup besar dibanding daerah lainnya, yaitu sekitar 4.325 MW. Sehingga total kapasitas terpasang pembangkit listrik dari EBT, baik yang off-grid dan on-grid, adalah sekitar 10.295 MW atau 14,8% dari kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik di Indonesia. 10,3 GW jika kita bandingkan dengan total potensi EBT yang Indonesia miliki, yaitu sebesar 423 GW, maka dapat dikatakan bahwa pemanfaatan EBT di Indonesia saat ini masih sangat minim. Mengapa demikian? Apa sebenarnya yang menjadi penghambat dan tantangan dalam pembangunan EBT di Indonesia? Sobat Energi, ternyata pemanfaatan EBT di Indonesia tidaklah semudah membalikan telapak tangan, meskipun potensi EBT yang kita miliki cukup besar. Masih banyak tantangan yang harus kita selesaikan. Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian dan menjadi pertimbangan pada saat menyusun kebijakan dalam rangka mempercepat pemanfaatan EBT di Indonesia. Di antaranya yaitu 1. Harga yang masih mahal. Jika dibandingkan listrik yang bersumber dari pembangkit energi fosil dengan listrik yang bersumber dari pembangkit EBT, harga listrik yang berasal dari pembangkit EBT masih relatif lebih mahal. Di sisi lain, di negeri kita Indonesia ini, meskipun pengadaan listrik yang didominasi pembangkit konvensional yang relatif murah, masih terdapat golongan masyarakat yang perlu disubsidi oleh pemerintah kita untuk bisa mendapatkan listrik, yaitu mereka saudara-saudara kita yang daya mampu belinya masih tergolong lebih rendah. Oleh karena itu, tarif listrik EBT di Indonesia saat ini belum ditetapkan sesuai dengan keekonomian suatu proyek pembangkitannya. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang dapat mendorong harga EBT yang bisa sesuai dengan keekonomian untuk dapat menarik lebih banyak investor. Namun di lain hal, bagaimana membuat kebijakan ini agar tidak terlalu menjadi beban suatu negara? Salah satu solusi untuk dapat membuat EBT lebih bersaing, sektor pengembangan EBT ini idealnya harus diberikan insentif yang lebih, misalnya feed-in tarif atau pemberian fiskal insentif dengan durasi yang lebih panjang dan tentunya persyaratan yang lebih mudah. Kedua, market yang belum terbentuk. Karena pembangkit listrik energi terbarukan masih cenderung baru di Indonesia dan perkembangan yang cukup lambat, maka pasar energi terbarukan di Indonesia masih belum terbentuk dengan baik, sehingga belum banyak pemain-pemain di sektor energi terbarukan di Indonesia. Sedangkan bagaimana disebutkan dalam teori ekonomi kompetitif, bahwa semakin banyak pemain dalam suatu sektor, maka akan terbentuk suatu pasar yang matang yang menghasilkan harga yang kompetitif pula. Salah satu kegiatan yang dapat membentuk market EBT di Indonesia adalah dengan pengembangan industri teknologi EBT di Indonesia. Pembangunan industri untuk energi terbarukan dalam negeri saat ini masih kurang, sedangkan peningkatan industri dalam negeri sangat penting untuk mendorong pembangunan EBT yang berkelanjutan. Kalau nanti Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri teknologi dan komponen-komponen lainnya yang dibutuhkan dalam pembangkitan EBT, maka dipastikan pembangunan EBT tidak lagi mahal seperti sekarang ini. Dan dikarenanya, EBT dapat dibangun secara masif. Untuk itu, mari kita dukung pembangunan industri teknologi EBT dalam negeri. Hal yang ketiga adalah bank-bank lokal yang belum benar-benar memahami bisnis EBT di Indonesia. Telah banyak pengusaha pembangkit energi lokal yang berusaha untuk merambah ke bisnis energi terbarukan. Para developer lokal ini pada umumnya mengandalkan pinjaman dana dari bank lokal pula. Namun sepertinya masih banyak bank-bank lokal yang belum memahami benar mengenai usaha di bidang energi terbarukan, sehingga mereka cenderung menilai bahwa proyek energi terbarukan berisiko sangat tinggi, dan akhirnya bank-bank lokal masih enggan dan menolak untuk memberikan pinjaman dana atau loan kepada developer lokal tersebut.
Dengan adanya sosialisasi sharing knowledge mengenai bisnis EBT kepada bank-bank lokal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap bisnis di sektor EBT Indonesia. Dan pada akhirnya dapat memperlancar proses pinjaman dana terhadap developer-developer lokal kita. Yang keempat, jaringan listrik di Indonesia yang belum mendukung EBT. Salah satu sifat yang membuat listrik dari energi terbarukan ini berbeda adalah sifatnya intermittent. Yang dimaksud intermittent adalah energi yang tidak dapat memberikan daya 24 jam per hari atau secara kontinu seperti angin dan surya. Sifat intermittent ini dimiliki oleh beberapa pembangkit, contohnya PLT Surya dan PLT Bayu. Karena sifat yang intermittent ini, maka seringkali kestabilan tegangan transmisi listrik yang dimiliki oleh PLN terganggu. Karena grid kita saat ini masih belum siap untuk menghadapi sifat intermittent ini atau yang dinamakan dengan unsupported grid. Mungkin sudah saatnya kita menggunakan apa yang disebut dengan smart grid, agar sistem kelistrikan kita tidak terganggu dengan sistem intermittent tadi. Dan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan interkoneksi jaringan yang saling terhubung antar pulau di Indonesia, sehingga supply demand management listrik di Indonesia dapat berjalan dengan sangat baik dan juga meningkatkan kestabilan jaringan listriknya. Pemerintah sendiri pun sudah berusaha untuk meningkatkan EBT. Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang merupakan Komisaris Utama PT Pertamina Persero pada tanggal 31 Maret 2021 kemarin mengatakan bahwa EBT adalah masa depan bisnis Pertamina, dan maka dari itu pengembangan bisnis panas bumi ini adalah sebagai salah satu sumber energi alternatif dan bersih merupakan salah satu yang perlu didukung dan didorong untuk terus tumbuh. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi sumber energi baru terbarukan yang besar. Untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber EBT yang melimpah, Ganjar mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018, yaitu tentang Rencana Umum Energi Daerah. Aturan ini menjadi acuan penyusunan pemanfaatan EBT Jawa Tengah ke depan. Pemerintah pun sudah menargetkan EBT 23% di tahun 2025, meski hingga 2020 capaiannya baru sebesar 11,5%. Pemerintah kejar lewat 3 jalur, yaitu listrik, pemanfaatan bahan bakar berbasis non-energi fosil atau biofuel, dan pemanfaatan energi langsung baru terbarukan. Sekian dari saya, terima kasih.